Widara Salsabila Wardana. PR ya. Makna simbolik komunikasi upacara adat Bataga Pangulu di Nagari Batipuh Baruh. Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Memang kampungnya di sana? Iya. Ini daerahnya dekat mana nih? Antara Padang Panjang dengan Tanah Datar. Iya. Sekarang tidak dingin kali. Kalau Padang Panjangnya dingin ya. Ini kan perbatasan ya. Bukit Tinggi aja udah pakai AC sekarang. Dulu kan enggak. Iya ya. Antara Padang Panjang dengan apa? Tidak salah situ ada makam orang sakti gitu ya. Bukan ya? Bukan. Oh itu tersangkar tuh ya. Oke, berarti ini di kampung sendiri ya. Nah, tapi ada rumah adatnya. Sering acara ini kan, acara pemberian penghulu ini sering kan? Enggak sering Pak, tergantung Siapa yang mau diangkat atau pergantian ya? dia pergantian. Tiap tahun tuh mungkin ada ya? Ada ya. Kamu pernah lihat? Enggak sempat kemarin bulan Februari soalnya ujian konkret. Enggak, berarti yang ini kamu enggak sempat lihat gitu. Tapi selama di kampung kamu pernah lihat kan acara? Belum pernah sama sekali. Berarti jauh dari kampung kamu tetap acaranya. Kan biasanya tiap kampung tuh ada kan rumah Ya kadang kan Pak ada di balai kerapatan adat itu kan acaranya kan? kalau di tempat daerah Pak itu di rumah masing-masing Pak. Oh, bukan di balai apa itu? Bukan. Yang datang rame-rame dengan Enggak. bukan. Berarti Tiap daerah berbeda-beda. oh beda-beda. Kalau di sini di rumah masing-masing. Iya Pak, di rumah pangkal. Itu penghulu itu berarti berdasarkan suku. Iya Pak. Masing-masing suku mengangkat penghulunya. Iya Pak. Yang penghulu kamu ceritakan ini berarti penghulu di suku kamu? Yang Pak, di bagian bukan, bukan ya. bagian Iya, dia semua tanggung jawab tuh nanti. Apa? Oke, kita masuk ke penelitian ini ya. Kamu jurusan PR berarti bicara tentang komunikasinya. Oke. Nah, kenapa kamu tertarik meneliti tentang ini dan kemudian kira-kira kaitannya dengan konsentrasi kamu itu apa coba? Kenapa kaum milenial sekarang kan udah kurang tahu tentang adat gitu Pak. Oh gitu ya. Tentang dulu termasuk saya juga kurang tahu Pak. Makanya saya tertarik untuk meneliti tentang ini Pak. Ya, apalagi coba itu satu baru ya. Ya. Itu masih di luar-luar itulah. Apalagi? Terus saya juga pengen tahu apa simbol-simbol yang terdapat dalam upacara Bataga Pangulu ini. Apa simbol-simbolnya, maknanya, untuk apa acara itu? Ya, berarti yang kamu katakan tadi banyak yang milenial, anak muda sekarang tidak mengetahui tentang itu dan juga jangan acaranya aja banyak nggak tahu apalagi maknanya kan gitu ya. Padahal itu penting kan dan di setiap kampung itu ada. Oke. Nah, di sini ada makna orang bicara makna simbolik itu kan banyak ya, tidak. Kalau kamu kan mengambil makna simbolik komunikasi upacara ya. Kan makna simbolik itu banyak, tidak hanya komunikasinya, tapi orang bisa juga pakaiannya, pakaian adatnya dari segi ini. Nah, kamu sudah mengambil bagian dari penelitian ini supaya mungkin tidak masih supaya jangan terlalu melebar kan, karena ada juga orang melihat makna tuh dari pakaian adatnya, dari ininya. Kamu mengambil dari simbolik komunikasi upacara. Nah, itu saya rasa beda itu ya antara simbolik upacara dengan simbolik komunikasi upacara. Menurut kamu beda apa tidak? Bisa enggak orang meneliti makna simbolik upacara adat satu dengan makna simbolik komunikasi upacara adat? Menurut kamu itu beda enggak? Makna komunikasi
makna simbolik komunikasi satu, dengan orang meneliti makna simbolik upacara adat. Menurut kamu beda enggak itu? Enggak sama kan? Artinya kalau makna simbolik komunikasi tentu hanya berputar di masalah lingkup komunikasi yang digunakan di dalam acara adat itu. Kalau makna simbol upacara berarti upacara itu seperti apa jalannya, ya kan? Apa maknanya? Nah, itu kita luruskan dulu supaya nanti penelitian ini jangan aturannya dia bagian kecil yang diungkap secara mendalam menjadi bagian besar yang tidak terungkap secara mendalam. Jadi sini kamu fokus di situ ya. Untuk penulisan ini tetap juga masih depend, nggak tahu saya tuh. Ini mungkin komputernya salah ya, atau printnya juga mungkin yang salah. Nah, maksud saya begini. Jadi di latar belakang kamu udah mungkin lebih banyak bicara tentang adat-adat tadi. Termasuk yang saya tanyakan itu sebenarnya harus kamu masukkan itu. Apa yang menjadi daya tarik dari penelitian sehingga melatar belakangnya apa kamu ya bolehlah. Berarti anak muda kemudian banyak tidak mengetahui ya, apalagi di dalam upacara itu banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa ya, walaupun orang Minang belum tentu juga bahasa petata petiti itu ngerti kan. Nah, itu bisa kemukakan di situ bahwa itu menjadi penting sekali. Apa maknanya? Saya aja sampai saya kirim nih. Ini ada yang membuat tentang adat. Nah, seharusnya harus saya jawab nih kan. Petata petiti kamu tuh saya jawab nih. Gitu. Tapi saya enggak pandai itu kan. Nah, jadi itu tadi di dalam latar belakang tuh kamu harus ungkap itu. Kenapa ini penting? Kemudian arah penelitian kamu apa? Nah, itu. Maksudnya jangan kamu nanti malah berbicara banyak tentang makna simbol upacara. Nah, di situ saya mau luruskan itu aja. Yang kamu buat nih is okay. Nah, maksud saya itu tadi. Oke, ya. Di istilah ya penulisan lah yang paling banyak. Istilah juga kalau ada yang perlu sumbernya dari mana. Upacara adat Bataga Pangulu ini kamu tidak ada sumbernya ini. Dari mana kamu ambil ini? Yang di istilah itu, di mana? Halaman 8 itu ada sumbernya kan? Kamu mendapatkan itu dari apa itu? Kamu tanyakan, ada bukunya dari pertanyaan. Jadi kalau memang itu sumbernya tanyakan ya kepada siapa kamu tanyakan. Itu jelas sumbernya. Kalau observasi ya berarti apa yang kamu lihat itu memang harus ada. Jangan dibuat aja tapi tidak ada dibuat. Kapan, di mana, dengan siapa. Nah, oke. Nah, oleh karena itu kamu mengambil yang Barthes kan? Yang artinya mengkaji denotatif, konotatif, mitos. Udah kamu bagi pada 3 itu. Nah, itu tadi antara makna simbolik komunikasi jangan nanti tercampur dengan makna simbolik upacara adat. Nah, itu maksud saya. Jadi kamu fokusnya ke sana. Karena dalam pembahasan kamu nih kayaknya kamu agak terjebak juga di situ saya tengok. Malah kamu masuk ke upacara adatnya. Nah, padahal komunikasi artinya apa gini? Dalam penelitian kamu ini kamu harus lihat, kamu tahu enggak tahap-tahap acara ini? Acara apa ini? Mana yang pembukaannya, mana acara intinya, mana yang penutupnya? Kamu tahu enggak? Bagaimana acara ini jalankan kamu tahu enggak? Dapat enggak infonya? Atau kamu enggak melihat kan? Enggak. Mana yang bagian pembuka? Gimana maksudnya ya? Acara upacara itu kan dia ada pembukaannya, ada intinya, ada penutupnya. Kamu tahu enggak tahap itu? Pernah tahu enggak mana yang bagian pembukaannya apa aja? Bagian yang inti acara itu sendiri seperti apa? Kemudian bagian penutup acara adatnya itu seperti apa? Ada kamu buat di sini? Ya prosesnya itu kalau kita bagi 3. Ya, ini yang ada demi Allah berjanji ini udah acara inti berarti kan? Ini adalah sumpah dari penghulu yang diangkat, ya kan? Nah, di sini ada lagi yang petata petiti nih, nan bapucuk bule sabana bule itu di acara mana itu? Siapa yang mengatakan itu? Waktu acara kapan? Nah, maksud saya itu kamu perlu harus dapat itu. Karena kamu fokus kepada komunikasi, makanya saya harapkan kamu dapat begitu. Misalnya acara pembukaan, kamu fokus saja. Sebenarnya lebih banyak ke petata petiti itu sebenarnya kamu yang apa. Jadi maksud saya, siapa yang terlibat dalam acara itu? Dalam acara itu siapa yang terlibat? Dari kerapatan adatnya ada yang datang tuh. Kalau untuk ada, berarti ketuanya.
Nah, sekretarisnya. Kalau dari keluarga ada juga. Nah, jadi maksud saya itu waktu acara pembukaan itu komunikasi apa yang dilakukannya, dalam bentuk apa. Nah, kamu mengkaji itu sebenarnya, bukan mengkaji acaranya begini, meletakkan ini. Kamu banyak nerangkan di sini ya. Nah, itu beda lagi. Kalau makna simbolik upacara adat saya setuju, tapi kalau makna komunikasinya kamu lebih kepada itu. Acara pembukaan itu siapa yang buka, makanya petata petiti ini siapa yang mengatakan, apa makna yang itu. Nah, itu yang lebih kamu fokuskan ini. Bagus ini penelitian kamu nih. Makanya saya tanyakan, tiba-tiba ini kan ada petata petiti. Ini patu acara inti atau pembukaan? Siapa yang mengatakan? Nah, makna itu yang kamu angkat sebenarnya. Apa maknanya ini ketika acara ini dimulai dikatakan seperti ini? Pasti petata petiti itu aja yang sebenarnya banyak kamu angkat di sini kan. Kalau bahasa Minang orang ngerti semua. Tapi kenapa dia mengatakan itu? Apa maknanya dalam pembukaan itu? Apa nasihatnya kan gitu kan? Di acara inti juga walaupun dia berjanji kan ada juga makna-makna apa di sini. Apa sebenarnya makna? Nah, ini kalau menurut pendapat saya, karena kamu telah mengambil bagian dari komunikasinya, mana simbol komunikasi. Jadi supaya penelitian kamu ini tidak lebar tapi mendalam. Nah, beda mana simbolik. Nanti orang kalau mengalami simbolik upacara, orang membuat pula dia meneliti tentang itu khusus. Bagaimana adat itu dijalankan, apa maknanya. Kalau ini kamu fokus siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan, apa maknanya. Nah, ke situ aja kalau menurut saya nih. Nah, kamu kan masuk ke sini waktu pelaksanaan digunakan Persiadat Tagak Ngulu berbeda-beda ya itu ya. Nah, dana sebenarnya itu kan tidak penting amat. Untuk apa kamu bicara dana di sini? Penelitian kamu adalah untuk mana simbolik komunikasi. Nah, fokus saja kamu ke sana. Siapa yang ikut di acara itu? Pembukaan siapa? Apa yang disampaikan? Apa maknanya? Pada acara inti apa? Siapa yang mengatakan apa maknanya? Kenapa saya bagi 3 itu? Karena dia komunikasi itu kan jalannya seperti itu. Ada pembukaan, suai, ya kan, lanjut. Kan orang tuh pakai suai kan kalau siap ngomong, mana suai, apa yang bukan suai? Sampai, ya lah sampai, dah, baru kan nyambung lagi acaranya kan? Lah sampai, udah, nah, baru nyambung. Itu pun rapat dia dulu kan? Mana sampai? Lah sampai, nah, dah. Ababisi ya, nah, itu. Bisa kira-kira tuh? Berat enggak? Karena ini kamu tidak juga bisa membahas secara mendalam karena kamu tadi udah bercampur-campur. Saya rasa bisa lah kamu ya dapat kaitannya. Berat enggak kira-kira? Kalau berat nanti zalim pula saya. Berat enggak? Enggak kan? Pasti kamu tahu kan? Bisa ditanyakan siapa, acara pembukaan itu seperti apa, siapa yang buka, maknanya apa. Nanti acara intinya apa, siapa yang mengatakan apa, maknanya apa, termasuklah kepada penghulunya itu sendiri. Jadi orang bisa memahami acara ini kenapa dibuat, untuk apa, maknanya apa, nasihatnya apa, nah, tujuannya apa. Mungkin itu aja lah Pak Ketua ya. Nah. Terima kasih, paham ya. Jadi seorang peneliti itu ketika meneliti ini, apalagi kajiannya kajian adat ini paling enak memang. Iya, bagus. Dan kalau kita sandingkan dengan keilmuan dakwah ini kan dakwah kultural. Mantap tuh. Masuk deh tuh. Masuk dia. Ada makna-maknanya. Makna di balik itu ya, caranya. Iya. Kalau jurusan-jurusan dakwah dia memang cenderung penelitiannya seperti itu, ke dakwah kulturalnya. Jadi ada misalkan peringatan 1 Asyura di bulan Muharram itu apa makna pesan dakwahnya itu? Iya. Kan ada di situ tuh. Ya. Coba nanti diperbaiki lagi. Selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Dr. Firdaus El Hadi dengan segala hormat. Terima kasih Pak Tarik, Pak Sayu. Widara ya, tadi udah banyak disampaikan oleh Pak yang prosedur 3 ya. Makna simbolik komunikasi